Iya Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya nggak tega ngeceknya. Iya, iya. Pak Agus sama Dani coba cek. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Pak, dan ini ya astagfirullahaladzim. Ini punya siapa ya? Tak tahu Mas, nanda saya juga nggak terlalu kuat lama-lama di sana. Ternyata benar Mas Akbar bahwa organ tubuh yang ada di hadapan kita ini adalah organ tubuh manusia Mas Akbar. ya Allah. Tadi informasinya si Ucil gimana? Ucil tadi kan tak suruh untuk mencium jejak pemilik sarung ini. Yang saya maksud itu anak kecil itu kan Mas. Tapi Ucil tadi itu menciumnya cuman sampai situ aja, terus si Ucil itu juga sudah tidak bisa mencium jejaknya lagi. Sampai yang situ tadi? Iya, kayak jejaknya itu langsung hilang seketika gitu loh Mas. Mas, ini jaraknya Mas Akbar benar. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, potongan tubuh atau organ tubuh ini Bapak jangan yang kita cari. Cuma kita kan iya kita belum bisa memastikan. Semoga tidak ya Mas ya. Semoga tidak. Iya, itu memang jujur kekhawatiran saya seperti itu. Iya, soalnya ini jaraknya dekat dari yang atau gini Mas, saya punya ini ide atau masukan. Gimana kalau kita panggil Ucil lagi? Karena kan tadi Ucil udah Mas Dani sudah janji kan nanti kalau dibutuhkan bisa bersedia hadir lagi gitu ya Mas Akbar ya. Nah, tapi saya nggak bawa permen Pak. Tadi kan bilangnya Ucil kan kalau manggilnya cara gampang kan itu harus pakai permen dan susu. Iya, tapi insya Allah lah Mas, nanti kalau yang manggil Mas Akbar bagaimana caranya nanti Ucil bisa kesini lagi. Nah nanti kalau Ucil udah kesini kita suruh Mas Akbar mencocokkan bau ini dengan organ tubuh ini apa benar gitu. Kalau nanti benar matching berarti ya innalillahi berarti organ tubuh ini adalah milik anak yang kita cari gitu. Mas Akbar panggil Ucil aja Mas Akbar. Kalau cari masih lain aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun yang berada di tempat ini, wujudkan seni panjenengan. Assalamualaikum. Cil atau siapapun yang berada di sini, wujudkan pesanmu. Kita coba cari di keliling sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak. Apa itu? Itu Mas. Apa itu? Ya. Masih? Itu jadi. Tuh. Ya. Badannya mana Mas? Coba Mas, ada badannya nggak Mas? Dani, sosok atuannya adalah Orin atau penunggu wilayah sini Mas. Ini yang pakai mikrofon, coba diajak komunikasi interaksi Mas. Ya, kenapa panjenengan tiba-tiba mewujudkan di hadapan kami? Oh, ya. Jadi tujuan kami di sini, kami sedang mencari seorang anak kecil. Dan tadi kami menemukan potongan-potongan organ tubuh itu. Kami di sini sempat berpikiran buruk. Dan mumpung kamu yang menempati tempat ini, apakah panjenengan tahu itu milik siapa? Oh, syukur alhamdulillah. Bukan anak kecil yang kita cari Mas. Bukan, jadi memang itu milik ini dia sendiri. Ya, sebelumnya terima kasih banyak dan mohon maaf apabila datangan kami di sini mengganggu panjenengan, dan kami tidak akan menyentuh ataupun mengganggu potongan organ tubuh panjenengan. Sebelumnya terima kasih banyak informasinya. Siap begitu kami pamit. Gimana Mas? Aduh tuh. Ternyata potongan organ tubuh yang kita temukan itu bukan dari anak kecil yang sedang kita cari ya Mas Dani ya, tapi itu adalah potongan dari Orin atau penunggu wilayah. Oh ya alhamdulillah. Ya udah, bentar Pak, saya mau. Ya udah, kalau memang begitu jenengan lebih baik pergi saja nggih, dan bawa potongan tubuh panjenengan itu pergi juga nggih. Ya baik, saya akan bantu panjenengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dani, maaf sekarang
Berarti aman kan? Alhamdulillah Mas, saya sempat sangat khawatir ya Allah. Saya juga Pak. Jangan sampai itu adalah ya itu tadi yang saya khawatirkan atau takutkan, itu organ tubuh dari yang kecil yang kita cari gitu loh Mas Dani. Iya benar Pak. Tapi alhamdulillah. Berarti gini, kita masih punya kesempatan untuk menemukan anak itu keadaan selamat dan hidup. Ya gitu ya Mas Sabar ya. Kita masih bisa menemukan semua. Udah Mas, kita lanjut ke sana aja Mas Sabar. Oke. Astagfirullah, subhanallah. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Oh, Pak. Mas, saya pinjam mikrofonnya Mas ya. Kulon won, assalamualaikum, sing dalu yang. Kek. Terima salammu. Nggih, terima kasih. Mohon maaf kakek kalau kehadiran saya dan saudara-saudara saya mengganggu kakek. Duduklah terlebih dahulu. Nggih, sekali lagi terimalah salam dan penghormatan kami untuk kakek, dan mohon maaf kalau kehadiran kami mengganggu kakek. Begini kakek, saya dan saudara-saudara saya ini sedang mencari keberadaan seorang anak kecil kayak dari bangsa kami, yaitu bangsa manusia. Jadi kalian mendatangi tempat ini karena kalian sedang mencari salah satu anak kecil yang hilang di tempat ini. Benar sekali. Dan apakah kakek pernah melihat atau mengetahui keberadaan anak kecil dari bangsa manusia, kek? Apakah kalian bertiga tidak takut datang ke tempat ini? Karena yang kakek ketahui, di tempat ini tuh sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitaran sini. Karena tempat ini banyak sekali makhluk-makhluk jahat yang berada di tempat ini. Benar sekali, kek. Memang kami juga mengetahui cerita dari warga sekitar bahwa tidak ada yang berani atau mereka merasa takut masuk ke area atau hutan ini. Namun insya Allah saya dan saudara-saudara saya tidak takut, karena kami mengemban tugas dan amanat dan merupakan kewajiban kami untuk membantu sesama manusia. Begitu kakek. Baiklah, dirimu tadi menanyakan anak kecil yang berada di tempat ini. Benar kek. Diriku juga pernah melihat anak kecil mendatangi tempat ini di saat menjelang maghrib. Masya Allah. Dan anak itu mengenakan pakaian sarung. Mohon maaf kek, mohon maaf. Sebentar, Mas, bisa saya konfirmasi atau cek sekalian, Mas? Di sarana untuk beribadah. Kakek, mohon maaf nyun sewu, kek. Apakah sarung dan peci yang dikenakan anak kecil itu ini, kakek? Benar. Masya Allah. Benar sekali. Anak kecil yang diriku lihat. Benar sekali, Mas. Lantas menggunakan yang kau genggam saat ini. Kek. Jadi saya tidak mengetahui tujuan anak kecil itu apa mendatangi tempat ini di saat menjelang maghrib. Dan anak kecil itu saya melihat sempat dibawa oleh salah satu raja iblis yang paling kuat di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga mengetahui anak kecil itu dari auranya. Sepertinya anak kecil itu mempunyai kelebihan ataupun ciri fisik di tubuhnya yang dimana itu sangat disukai oleh para iblis. Masya Allah. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa anak kecil itu diculik atau diambil paksa oleh sosok iblis itu, kek? Benar. Lantas kakek, di mana keberadaan anak kecil atau raja iblis itu, kek? Diriku tidak mengetahui keberadaan raja iblis itu, karena raja iblis itu
tidak setiap saat menampakkan perwujudannya. Hanya malam-malam tertentu saja. Iya. Di mana Raja Iblis itu menampakkan perwujudannya. Oh begitu. Dan mohon maaf kakek, untuk apa kayak Raja Iblis menculik anak itu? Anak kecil itu mempunyai kelebihan di dalam tubuhnya, dan kemungkinan Raja Iblis menculik anak itu untuk sesembahan yang dimana menambah kekuatan dari Raja Iblis itu sendiri. Lantas kapan kayak Iblis itu menampakkan perwujudannya sehingga kami bisa bertemu atau menemukan Raja Iblis itu? Diriku di sini tidak bisa memastikan kapan Raja Iblis itu menampakkan dirinya. Dan perlu kau ketahui, jika dirimu ingin berhadapan dengan Raja Iblis itu, kalian harus siap dan harus menanggung semua resikonya. Insya Allah. Karena Raja Iblis itu sangat kuat. Insya Allah kayak untuk segala resiko dan kemungkinan terburuk apapun, saya beserta saudara-saudara ini akan selalu siap menerimanya kayak. Jika kalian ingin menyelamatkan anak kecil itu yang telah dibawa oleh Raja Iblis, kalian harus bisa mengalahkan Raja Iblis itu. Karena saya yakin dirimu tidak akan bisa menyelamatkan begitu saja anak kecil itu, karena sudah menjadi tahanan dari Raja Iblis itu. Dan diriku di sini akan memberikan kalian petunjuk yang dimana diriku mengetahui Raja Iblis itu bisa lebur menggunakan salah satu sarana. JJ, kalau boleh tahu kak, apa itu sarana atau hal yang bisa meleburkan iblis itu kayak? Jadi kalian harus mencari bawang yang berwarna emas, dan kalian juga harus mencari daun kelor yang berwarna emas juga, yang dimana kalian setelah mendapatkan sarana itu, kalian tumbuk jadikan satu, dan setelah itu kalian bisa memasukkan sarana itu ke dalam mulutnya. Begitu. Nanti Raja Iblis itu akan lebur dan terbakar dengan sendirinya. Oke. Lantas kemana atau ke arah mana kami harus mencari sarana itu kayak? Sarana yang berupa bawang emas dan daun kelor emas itu kayak? Begini saja, dirimu pada malam hari ini pulang terlebih dahulu, dan kalian esok harinya mendatangiku lagi. Diriku akan memberitahu kepada kalian di mana kalian bisa mendapatkan sarana-sarana itu. Oke, begitu. Terima kasih Pak. Kami paham, kami mengucapkan terima kasih atas petunjuk dan pesan kakek. Baiklah, sebenarnya diriku di sini tidak berani mengatakan ini karena yang saya takutkan nyawa kakek juga terancam. Tetapi saya melihat dari ketulusan hati kalian yang dimana kalian rela ingin membantu sesama, maka dari itu diriku beritahu kepada kalian agar kalian tidak sia-sia melakukan perjalanan ini. Terima kasih kayak atas petunjuk, pesan dan informasi dari kakek. Baik, kalau begitu kami, saya dan saudara-saudara kami nanti akan pulang, kemudian sesuai petunjuk kakek besok kami akan menjumpai kakek lagi kayak. Baiklah, kalau begitu diriku pamit. Hati-hati mas. Ya Allah. Bentar, mas. Senter saya mana tadi? Senter mas. Oh ini. Mas, sebentar mas, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam hari ini kita menemukan suatu petunjuk atau informasi mas dari sosok kakek yang meminjam raga panjenengan tadi. Beliau menyampaikan bahwasannya memang benar mas, kakek itu pernah melihat anak kecil yang memiliki atau memakai sarung dan peci ini ya mas Dani. Gimana terakhir lihat? Nah,
anak kecil itu sedang berada di bawah tawanan atau bawah kekuasaan oleh Raja Iblis, Mas Akbar. Raja Iblis? Iya, benar sekali. Anak itu menurut penuturan atau informasi dari kakek itu memiliki suatu keistimewaan berupa tanda lahir gitu loh, Mas. Dan itulah yang menjadi maksud dan tujuan Raja Iblis itu, menculik dan mengambil anak kecil itu untuk dijadikan sarana ritual untuk menambah kekuatan Raja Iblis itu. Begitu, Mas Akbar. Oh iya. Nah, nanti kita harus mencari Raja Iblisnya ini kemana? Raja Iblisnya itu. Memang ya, kakek tersebut memberikan informasi Raja Iblis itu tidak setiap saat bisa menampakkan perwujudannya. Aduh. Itu yang menjadi masalah. Dan tadi saya juga menanyakan kapan kayak waktu yang tepat untuk bisa menemukan Raja Iblis itu. Namun kakek itu sendiri tidak mengetahui, Mas. Dan kakek itu bersedia membantu kita besok di tempat yang sama di sini. Beliau akan menjumpai kita. Dan yang terpenting lagi, Mas, sebelum kita menemukan atau bertemu dengan Raja Iblis itu, kita diharuskan untuk mencari sebuah sarana. Karena tanpa sarana itu tidak bisa meleburkan Raja Iblis itu, Mas Akbar. Ya, sarannya apa, Pak? Sarananya berupa satu benang, bawang emas ya, Mas ya. Bawang emas dan daun kelor emas, Mas. Nah, kita harus mencarinya di mana? Nah, keberadaannya itu kakek itu akan memberikan informasinya besok malam, Mas Akbar. Oh iya. Gitu. Kita disuruh kembali ke rumah dulu atau pulang dulu. Besok kita akan diberikan informasi atau dijumpai kakek itu lagi, gitu, Mas Akbar. Oh iya. Ya. Tapi setidaknya kan alhamdulillah kita sudah memiliki apa ya, titik terang, titik temu terhadap permasalahan yang kita cari atau kita hadapi ini ya, Mas Akbar ya. Baik. Ya. Udah, berarti kita ini mendapat informasi seperti itu. Kita lakukan. Kita pulang dulu, kita istirahat, pulihkan tenaga, besok kita baru bertemu dengan kakek itu, kemudian nanti diberikan informasi gimana cara mencari atau mendapatkan sarana itu dan gimana kita bisa bertemu dengan Raja Iblis itu. Gitu, Mas Akbar. Jadi ya, Mas Dani ya. Ya udah, kita istirahat dulu, kita pulang dulu. Besok kita lanjutkan perjalanan ini. Mantap, Mas Akbar. Monggo. Udah, ayo masuk. Yuk.